Pemirsa, kasus kematian Dwi Nanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang, masih belum menemui titik terang. Sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka Dwi Nanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi gil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwi Nanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu, AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di kos tempat tewasnya dosen cantik di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban. Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwi Nanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Tir. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apanya Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.
200 rumah warga di 2 dusun yang ada di kaki Gunung Semeru rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. Sementara lebih dari 600 orang masih bertahan di 2 posko pengungsian. Dusun Sumbersari dan Dusun Gusmukmas di Desa Supit Urang, Lumajang, luluh lantak akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. 200 rumah warga rata dengan tanah. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan dan masih bertahan di 2 lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo, yaitu SMP 2 Pronojiwo dan SDN 4 Supit Urang. 4 hari berada di pengungsian, dari 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supit Urang dalam kondisi hamil muda. Ibu muda ini mengeluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya minta dikasih susu dingin, makanan sehat dan tempat tidur yang layak ditempati lah. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih awas. Masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 5 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level tertinggi yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, iNews melaporkan.